Terus balik lagi sama gue Rizal Merantin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue mau mengupdate lagi untuk si Bitcoin ya. Jadi tadi sudah saya update untuk Luna terlebih dahulu ya, karena ada informasi yang pengen saya sampaikan di video tadi. Jadi sekitar sejam 2 jam yang lalu lah ya, udah diupdate untuk si Luna. So langsung aja kita akan ngebahas untuk si Bitcoin kali ini ya. Jadi diawali untuk si USDT dominance. Masih sama aja teman-teman ya, ini trendline resisten yang cukup strong dan perlu sekali kita perhatikan. Dan ya kita bisa lihat ini secara daily time frame, terakhir kali dia testing di sini kemudian mendapati rejection, makanya si Bitcoinnya kita bisa lihat sedikit adanya pemantulan lah ya, atau bisa dibilang sedikit dikasih napas lah ya, nggak dihantam terus-terusan. Walaupun memang di sini rejectionnya baru terlihat belum signifikan ya, jadi cuman ke reject sedikit aja. Dan kalau misalkan dia terus seperti ini ya, berpotensi untuk dia retest dulu atau lanjut koreksi setidaknya ke area zona di antara dua garis merah putus-putus ini, dimana sebelumnya ini menjadi area resisten yang cukup kuat untuk pergerakan si USDT dominance sejak 22 Juni 2021 ya, sampai akhirnya dia mampu di breakout di 9 Mei 2022 ya. Jadi memang adanya potensi dia retest di area sini, plus nantinya kan akan disusul nih oleh EMA 34 dan 55 time frame daily. Jadi cukup berhati-hati ketika memang dia retest di area sini ya. Bisa juga ketika dia retest malah dia masih lanjut untuk penguatan. Dan kalau misalkan hal seperti yang kejadian, maka ketika dia mantul keras seperti ini, kita akan melihat untuk si Bitcoinnya kembali endlosor. Tapi ya sebelum hal ini terjadi, ketika memang si USDT dominance ini retest ya, atau koreksi terlebih dahulu ke range yang tadi sudah saya sampaikan, itu di kisaran 5,23 sampai 5,47% ya. So untuk jangka pendeknya kita akan melihat untuk si Bitcoin masih dikasih nafas terlebih dulu. Oke, jadi ini secara USDT dominance time frame daily. Nah ini tambahan untuk Bitcoin dominance-nya, areanya masih sama seperti pembahasan di Bitcoin kemarin ya. Ini Bitcoin kemarin, ini kan rekomendasi koin kan teman-teman. Jadi di sini dia masih berada ataupun sideway di level 44,22 sampai 44,79%-nya. And then ini secara time frame 1 jam kita lihat lebih clear lagi ya. Ini dia sudah breakdown terhadap EMA 34 atau garis warna biru, dan sekarang lagi retest terhadap EMA 55 atau garis warna merahnya ini di sini. Ya, jadi kalau misalkan dia close di bawah EMA 55 ya, berpotensi untuk retest ke area bawah sini yang sebelumnya menjadi resisten untuk si Bitcoin dominance. Ini di sekitar range 42,87 sampai 43,14%. So kalau misalkan ini yang terjadi, maka kita akan melihat untuk altcoinnya itu dikasih nafas lagi. Ya, cuman kalau misalkan dia di sini cuman fake out ya, kemudian dia rebound signifikan bahkan mampu break dari area dia sideway, wah ini untuk altcoinnya pertanda yang cukup buruk lah ya, bahkan akan endlosor ataupun tertahan lagi untuk penguatannya ya. Jadi ini area yang perlu sekali diperhatikan untuk jangka pendeknya lah ya, untuk si Bitcoin dominance. Oke. Nah kemudian kalau misalkan kita lihat untuk outlook daily Bitcoin time frame daily ya, jadi outlook yang ini masih dipergunakan ya, sama pembahasan seperti kemarin. And then kita lihat di sini untuk secara daily time frame, walaupun kita bisa lihat ini udah adanya tail candle yang cukup panjang ya, kemudian dia close di atas trendline support garis kuning ini, kemudian kita bisa lihat the next candle-nya ini bullish ya. Bullish candle dia ngetes sampai ke kisaran sini. Sebentar, ini kalau misalkan kita lihat dari pergerakan sebelumnya, ini tepat banget di $31.000 dia berusaha untuk nyentuh atau testing di area situ, karena kita bisa lihat di sini terakhir close candle terus berganti di area situ ya nih di sini. Ya dari body to bodinya di $31.000, and then dia nggak mampu close candle di atasnya. Kemudian kita bisa lihat di sini pressure dari si seller masuk kembali yang cukup signifikan ya. Ini secara daily time frame akhirnya dia bikin tail candle ke atas seperti ini. Ya jadi memang kondisinya kalau misalkan seperti ini kurang baik ya, kecuali memang dia malah ngebentuk seperti bullish candle cukup pekat gitu ya. Tapi kalau misalkan kondisinya seperti ini, and then kita nggak bisa mengekspektasikan terlalu berlebihan lah untuk si Bitcoinnya. At least dia kalaupun mampu close candle di atas area $31.000 ini, baru adanya sign yang cukup baik untuk si Bitcoin at least bisa melanjutkan penguatannya ke range kemarin yang sudah saya infokan, kisaran 36.200 sampai 37.800-an dolar.
ya, karena memang sebelumnya itu menjadi area support yang cukup penting. Plus di situ ada EMA 34 dan 55 secara time frame daily juga. Jadi adanya confluence of resistance di area situ. Ya, jadi kalau misalkan syaratnya secara daily dia mampu close di atas $31.000. Dan kalau misalkan dia tidak mampu close ya ataupun testing di $31.000 ini kemudian kena reject lagi, ya berpotensi untuk dia drop kembali ya, retest ke kisaran $28.000 itu sangat possible kalaupun hal seperti itu terjadi. Ya, jadi untuk mewaspadalah teman-teman ya. Next, ini untuk time frame 1 jamnya. Memang kemarin pembahasannya dia membentuk seperti yang namanya inverse head and shoulder ya. Ini secara time frame 1 jam. And then neckline-nya ini saya tandain di kisaran box warna merah ini ya. Oke. Nah, jadi memang ketika dia sudah breakout, so kemarin sudah saya infokan ya, ketika dia breakout dia perlu yang namanya retest itu it's okay. It's okay dia retest, cuman memang di sini agak sedikit lebih bawah ya. Dia bahkan retest sampai ke $29.200-an dan kita bisa lihat dia masih struggling untuk break out lagi terhadap EMA 34 dan 55 time frame 1 jam atau garis warna merah dan biru ini. Yang sebelumnya ini mampu di breakout ya. Setelah dia mampu breakout di sini ini semenjak semenjak 5 Mei 2022 ya, dia terbreakdown terus di bawah EMA 34 dan 55 secara time frame 1 jam akhirnya mampu di breakout nih. Ini mampu benar-benar di breakout pada 13 Mei 2022. Nah, akhirnya sekarang ini terbreakdown kembali. Jadi tugasnya untuk si Bitcoin at least dia mampu bertahan di area sini dan juga mampu breakout ya terhadap EMA 34 dan 55 time frame 1 jamnya. So kalau misalkan hal seperti itu yang terjadi ya, so next target dia akan harus retest dulu ataupun break area sini di highest point terakhirnya dia di sini. Ya, ini di sekitaran 30.700 sampai $31.000 untuk si Bitcoin. Nah, kalau misalkan area situ dia mampu juga break, dan next target kemarin sudah saya sampaikan di antara dua garis warna orange ini di sekitaran 31.900-an dan di $32.600. Ya, jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan untuk worst case scenario-nya dia beberapa kali mencoba ya dan tidak mampu breakout terhadap EMA 34 dan 55, dan yang akan atau potensi yang kita bisa lihat dia bisa aja terbreakdown lagi, retest ke kisaran $28.000 yang menjadi area support sebelumnya untuk pergerakan si Bitcoin. Jadi memang perlu diwaspadai ya teman-teman untuk beberapa area dengan beberapa syarat yang tadi sudah saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan juga selamat weekend ya teman-teman. Ini udah hari Sabtu aja, sudah weekend ya, hari Sabtu ya teman-teman. Mungkin pergerakan market nggak terlalu bagaimana signifikan, cuman tetap aja pesan saya berhati-hati dengan tadinya skenario tadi ya. Kalau misalkan dia tidak mampu close ataupun break di atas EMA 34 dan 55 secara time frame hourly-nya ya berpotensi untuk break ke kisaran atau retest lagi ke kisaran $28.000 untuk si Bitcoin-nya. Dengan beberapa skenario lain, kalau misalkan dia mampu breakout bisa diperhatikan untuk beberapa target resisten jangka pendek atau terdekatnya untuk si Bitcoin. Ya, jadi bisa diperhatikan juga nih untuk secara daily tadi udah saya sampaikan juga untuk beberapa targetnya, supportnya juga udah saya sampaikan. Kemudian plus juga mengenai Bitcoin dominance dan juga si USDT. Ya, USDT dominance secara daily time frame-nya. Nah, so itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Oh iya, satu lagi teman-teman ya. Kalau misalkan kalian setuju, saya bikin lagi ya untuk rekomendasi coin. Kalau misalkan ini kan kemarin rekomendasi coin itu yang top 10 ya. Dari top 10 ini saya saring lagi, saya istilahnya coba rekomendasikan ya di antara ranking top 10 itu. Nah, kalau misalkan kalian setuju nanti akan saya bikin untuk part keduanya yang rankingnya itu dari ranking 11 sampai ranking 20. Nah, nanti akan saya pilih, kemudian saya coba bagikan, saya sharingkan ke teman-teman, maybe bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan. Ya, kalau misalkan kalian setuju, kalian bisa tulis di kolom komentar bawah video. Kalau misalkan banyak yang setuju, besok akan saya buatkan setelah video Bitcoin besok ya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.